Inilah Injil suci Yesus Kristus menurut Yohanes bab 6 ayat 60 sampai 69. Dimuliakanlah Tuhan. Setelah Yesus menyelesaikan ajarannya tentang roti hidup, banyak dari murid-muridnya berkata, "Perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya?" Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu. Maka berkatalah ia kepada mereka, "Adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat Anak Manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roti dan perkataan kepadamu adalah roh dan hidup. Tetapi di antaramu ada yang tidak percaya." Sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu ia berkata, "Sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya." Mulai dari waktu itu banyak murid Yesus mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, "Apakah kamu tidak mau pergi juga?" Jawab Simon Petrus kepadanya, "Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Kami telah percaya dan tahu bahwa Engkau adalah yang kudus dari Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Bacaan hari ini mungkin kita pikir adalah bacaan yang membawa kita ke dalam suatu pertanyaan yang sungguh menggali iman kita. Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataan Simon Petrus itu adalah suatu pertanyaan yang lumrah bagi kita manusia. Pertanyaan itu adalah pertanyaan spontan dari Simon Petrus sebagai rasul yang menjadi pemimpin para rasul. Pertanyaan itu adalah suatu pertanyaan yang lumrah bagi kita sehari-hari di rumah, menghadapi kehidupan kita 24 jam dalam mengarungi hidup di dunia ini. Jadi kalau kita bisa bertahan hidup di dunia ini 70, 80, 90 atau 100, itu adalah perjuangan yang harus kita lalui hari demi hari. Satu hari 24 jam. 1 jam ya 60 menit. 1 menit 60 detik. 1 detik 1/10 sekon. Jadi ketika kita akan hidup di dunia ini, sebenarnya ada suatu kontrak sosial yang harus kita tanda tangani. Semua manusia menandatangani kontrak sosial itu. Tetapi apakah kita sadar kontrak sosial itu? Kontrak sosial itu adalah Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Pertanyaan itu adalah suatu pertanyaan muara kita berpikir bagaimana kita beriman. Bagaimana kita bisa berjodoh? Bagaimana kita bisa bertumbuh? Bagaimana kita bisa hidup? Dan bagaimana kita bersatu padu di dalam keluarga, lingkungan, paroki, bahkan di lingkungan-lingkungan sekitar kita, RT, RW, lurah, kecamatan, ya, bahkan kota, provinsi, negara, ya, dan dunia ini, bahkan alam semesta ini. Karena pertanyaan ini adalah pertanyaan spontan. Pertanyaan yang akan kita terus jawab
dengan jawaban iman, bukan dengan jawaban pribadi kita, tetapi karena kita beriman kepada Kristus Yesus. Kita hadir di tempat ini karena kita dibaptis dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Kita dibaptis dalam gereja yang satu, kudus, katolik, dan apostolik. Mungkin banyak yang kecewa dengan suami, istri, anak-anak, cucu, kawan, saudara, tetangga. Kekecewaan itu muncul karena kita tidak mengikuti kehendak Tuhan. Nah, pertanyaan ini merupakan suatu pertanyaan yang membawa kita, menuntun kita berada dalam titik jenuh hidup kita. Ada suatu masa mungkin kita bosan berdoa. Berhati kita hidup dalam kejenuhan. Karena jawaban doa-doa kita serasa tidak dijawab. Kadangkala kita mungkin hanya tanda salib saja. Puji Tuhan. Kadangkala mungkin banyak perkataan justru bukan perkataan puji Tuhan, haleluya, atau Kristus telah bangkit. Perkataan yang mungkin perkataan jahat yang keluar dari mulut kita. Pada masa Paskah ini, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Nah, itu adalah suatu jawaban yang luar biasa. Untuk mengucapkan selamat Paskah kita kadang sulit sekali. Dah lewat Paskah. Mana ada lewat Paskah? Paskah itu dirayakan dari Paskah hari raya pada hari Minggu Paskah itu sampailah 50 hari. 40 hari Yesus naik ke surga, 10 hari hari raya Pentakosta. Coba nanti kita masuk ke dalam peristiwa mulia. Peristiwa mulia yang pertama, Yesus bangkit dari antara orang-orang mati. Itu jelas adalah peristiwa Paskah, kan? Kemudian yang kedua, Yesus naik ke surga. Itu rangkaian Paskah. Berikutnya adalah Roh Kudus turun atas para rasul. Peristiwa mulia. Jadi makanya kalau kita pada masa Paskah ini kita berdoa Ratu Surga. Bukan berdoa malaikat Tuhan. Itu kadang kita tidak hafal. Ratu surga, bersukacitalah. Haleluya. Sebab ia yang boleh kau kandung. Haleluya. Telah bangkit seperti disabdakannya. Haleluya. Doakanlah kami pada Allah. Haleluya. Bersukacitalah dan bergembiralah perawan Maria. Haleluya. Sebab Tuhan sungguh telah bangkit. Haleluya. Marilah berdoa. Ya Allah, Engkau telah mengembirakan dunia dengan kebangkitan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus. Kami mohon, perkenankanlah kami bersukacita dalam kehidupan kekal bersama bundanya perawan Maria, demi Kristus pengantara kami. Amin. Dan ini banyak orang Katolik tak hafal, termasuk saya beberapa waktu yang lalu. Karena kita melewatkan itu seakan-akan Paskah itu dan itu kita harus hafal dong. Di Mada Bakti doa nomor 6. Kalau ada Mada Bakti. Kalau enggak, buka di Google atau buka di doaku. Nah, banyak orang Katolik enggak hafal tuh. Padahal itu harus kita gelorakan. Haleluya. Puji Tuhan, Kristus bangkit. Ya itu kan. Dan makanya nanti dalam peristiwa mulia yang keempat, Maria diangkat ke surga. Lalu peristiwa mulia yang kelima, Maria dimahkotai di surga. Nah, ini peristiwa ini adalah peristiwa sukacita, bergembira. Kan ada lagu, mari kita bergembira, bergembira semua. Mungkin inspirasinya Bung Karno pada masa Paskah. Lagu itu lagu paling lama diciptakan.
Ya kan? Jadi terkadang kita masa Paskah ini kita suam-suam kuku. Panas-panas tai ayam. Ya kan? Ayam aja punya tai panas. Kita panas-panas tai ayam. Nah, inilah yang terjadi dengan diri kita pada masa Paskah ini. Ya. Padahal dalam 5 perintah gereja. Jelas tuh kan. Ini juga banyak yang tidak hafal orang Katolik nih. Perintah gereja yang pertama. Hadapilah misa kudus pada hari Minggu dan pada hari raya yang diwajibkan, dan jangan melakukan perbuatan yang dilarang. Kedua, rayakan hari raya yang disamakan dengan hari Minggu. Ketiga, jangan makan daging pada hari pantang dan berpuasalah pada hari puasa. Padahal pantang dan puasanya wajib Rabu Abu dan Jumat Agung. Ya kan? Ada yang salah kaprah, Rabu lalu dia bilang puasa. Itu tidak masalah. Sebenarnya puasa 40 hari, 40 malam. Boleh. Ya kan? Seharusnya. Nanti Jumat itu pantang. Nah, itu ketentuannya. Lalu yang berikutnya apa? Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Maka di paroki Bunda Maria Druju, umat BMJ, datanglah kau tobat. Gitu. Diumumkan dari kurang apa lagi lah? Pengumuman. Kurang lagi WA. Enggak datang. Tak sempat lah, tak tahu ngaku dosa lah. Padahal kita datang ke gereja itu, datang di hadapan Allah. Ya. Tidak mungkinlah kita tak bisa ngaku dosa kan. Kita berbuat dosa bisa, masa ngaku tidak bisa. Akuilah dosamu sekurang-kurangnya setahun sekali. Di paroki Bunda Maria Jeruju itu, ya, masa Advent dan masa Paskah. Karena udah tahu dah. Ya kan? Banyaklah alasan, tak tahulah inilah. Ya kan? Nah, ini adalah koreksi-koreksi terhadap iman kita, bahwa kita harus mengakui dosa sekecil-kecilnya. Ya kan? Ini suruh ngaku dosa susah. Ya kan? Pas siapa pastornya? Udahlah ngaku dosa, nanya pastornya lagi. Banyak alasan. Alasan-alasan yang dibuat hanya demi untuk menghindari Tuhan. Kan begitu? Berikutnya yang kelima, sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Udah jelas pada masa Paskah ini adalah suatu ketentuan wajib untuk datang ke gereja, menerima tubuh Tuhan, tubuh Kristus. Amin. Jawablah dengan lantang, amin. Di Sanggau itu ada satu pastor tak kasih umatnya gara-gara tak jawab amin. Ya kan? Kecuali sudah diberitahu kalau dia bisu. Yang bisunya bisa jawab, katanya, amin. Ini kan kadang susah. Saya sudah mungkin 3 tahun jadi ketua bidang 1 dan memperhatikan umat. Ya kan? Ini apakah tidak diajar di katekumen atau memang sengaja tak jawab? Ya kan? Ketika kita menyambut itu kan posisi tangan harus jelas. Tatapan mata tuh ya menatap tubuh dan darah Kristus, bukan lagi kiri kanan, kan begitu. Mentang-mentang dah lama tak lihat kawannya, lalulah kawannya dicolek. Ya kan? Ya kan? Padahal kawannya asik berdoa. Ya kan? Belum ada anak muda kesek sendalnya dah. Ya kan, ada gaya sendal gitu. Belum lagi yang memamerkan kelatok. Belum lagi anaknya bunyi bunyi, ya kan? Padahal kita menyambut tubuh dan darah Kristus itu karena Kristuslah. Ya. Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Jadi kalau kita menjawab tubuh Kristus, jawabnya amin. Itu udah jelas. Amin itu adalah ya Tuhan. Ya kan? Nanti kamu jadi pilot ya, amin. Masa orang ngomong gitu kita jawab amin. Itu ya manusia. Ini tubuh Kristus. Ya. Apakah katekese yang kurang atau memang sengaja? Ya kan?
Jadi kita menyambut tubuh Kristus itu dengan layak dan pantas. Sambut tubuh Tuhan pada masa Paskah. Ya, dengan tangan yang bersilang. Sebenarnya kalau menyambut itu yang layak dan pantas itu karena memang udah ada dua cara. Dulu memang kita menengadahkan lidah. Tubuh Kristus, amin. Karena memang tidak boleh sampai remah-remahnya jatuh ke bawah kan. Makanya seharusnya misdinar itu ada bawa ini dulu. Ya, saya lupa namanya tuh. Piring tuh. Jadi waktu orang menyambut tuh misdinar itulah yang menahan remah-remahnya tuh. Ya kan? Nah, bahkan ada yang sudah paham itu dijilat tangannya itu karena ada remah-remahnya, bukan karena dia ingin menjilat tangannya, karena memang tidak boleh sebenarnya nyecer remah-remah. Ya kan? Itu dengan menyilangkan tangan kan begini. Tidak ada begini. Bingung sih begini. Tubuh Kristus dia jolok gini. Kecuali kalau dia misalnya agak memang cacat, itu tidak masalah. Jawab amin kan begitu. Lalu bukan makannya noleh ke sana, menoleh di depan sana tuh kan ada tabernakel tuh, ada salib Kristus tuh, ya kan? Posisinya di situ deh. Ya, sepertinya mau diulang kembali lah katekese kan. Ya, tapi tidak apa-apa, karena pada masa Paskah ini penting. Setelah itu kita berjalan, bukan jalannya seperti kayak petinju, kesek-kesek kakinya ya. Belum tangannya dilipatnya ke burung gini. Oh, begini lah atau begini. Di burungnya gitu. Burungnya takut hilang. Ya, atau sangkarnya takut hilang. Ya kan? Itu anak muda saya perhatikan, udahlah. Marilah kita berubah diri pada masa Paskah ini. Ya kan? Entah apakah memang dulu tidak ikut katekumen, nyelonong aja sambut barunya. Ya. Biasanya sambut baru itu, pengakuan sakramen tobat itu sebelum sambut baru. Seminggu atau beberapa hari. Maka agak heran juga kalau lupa dia sakramen tobat pertama kali. Ya kan? Kecuali kalau dia dibaptis langsung. Ya. Kalau dibaptis dewasa langsung. Nah, itu harus dipahami Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih ya. Bahwa ya, perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Apapun perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Ya. Jadi kita adalah orang yang dipilih Allah. Sebelum dunia dijadikan engkau telah dipilih Allah, engkau telah dilukis di telapak tangan Allah. Bukan kamu yang memilih aku, akulah yang memilih kamu. Aku adalah jalan, kebenaran, dan hidup. Tak seorang pun bisa sampai ke rumah Bapakku tanpa melalui aku. Dan tidak ada nama di kolong langit ini selain nama Yesus yang dapat menghantar kita ke hadapan Bapa di surga. Bukan yang berteriak Tuhan, Tuhan yang akan diselamatkan, tapi yang melaksanakan kehendak Bapakku di surga. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Berjuanglah untuk masuk ke pintu yang penuh sesak itu. Karena jalan kebinasaan terbuka lebar. Ya memang, ngajak orang ibadat rutin itu susah. Apalagi anak muda. Hari-hari main game. Akhirnya kita orang tua dianggap game. Ya. Belum lagi kalau ke warkop dan sebagainya. Warkop bisa 2, 3 jam, 5 jam. Ya kan? 8 jam. Datanglah ke gereja baru 1,5 jam. Oh, dah misa sudah lama katanya. Di paroki kita, misa itu sebenarnya 1 jam ya paling lama. Sisanya pengumuman yang lama. Tidak percaya? Coba Bapak Ibu, saudara-saudari cek nanti. Ya. Bahkan misa tercepat waktu itu, ya, saya pernah hitung tuh 50 menit. Apalagi waktu Covid. Mana ada lama? Ya kan? Tidak lama. Ya kan? Duduk di layar TV atau di layar ya susah. Masih ngecek kan begitu. Itu memang 1 jam atau 1,5 jam itu lama. Tapi di warkop kok 5 jam bisa. Ya kan, kita nonton misalnya Netflix bisa, Korea drakor bisa. Ya kan? Kita mendengarkan musik bisa, karaoke bisa. Datang ke gereja sulit. Itulah tantangan hidup
beriman di masa sekarang. Kalau tidak diingatkan, kapan lagi? Kan begitu. Apalagi anak muda gitu nih. Hidup dalam hedonisme. Semua ada. Ya kan? Motor tak perlu dibeli. Ya kan? Semuanya serba ya hasil pemberian orang tua. Simsalabin langsung ada motor. Ya kan? Kalau tidak mau ada motor, tak mau kuliah. Tidak ada handphone, tak mau kuliah. Aneh lajuannya. Tidak mau ada laptop, tidak mau kuliah. Tidak mau sekolah. Fasilitas sudah lengkap, ujung-ujung hanya untuk main game. Motor dipakai bukan untuk kegiatan yang mendidik diri sendiri. Pergi ke warkop. Ya kan? Dan sebagainya. Jadi fasilitas yang ada itu diberikan bukan untuk kemuliaan Tuhan. Apalah salahnya seminggu sekali datang ke gereja bawa motormu yang mulus, yang cantik itu kan. Dengan handphonemu yang bagus itu kan. Ya. Ini datang misalnya ke undangan rapi, setrika, parfum. Datang ke gereja, ya pun kesot sana, kesot sini. Kalau bisa, ya kan. Dan bajunya, ya maksudnya bukan baju yang harus baru, tetapi baju yang pantas dan layak itu artinya kita, karena kita diundang. Ya, diundang. Nah, jadi ini pertanyaan Yesus kepada kita sebenarnya. Apakah kita sanggup menjawab pertanyaan Yesus itu? Ya. Karena dimulai setelah Yesus menyelesaikan ajarannya. Kita ini kan udah dihajar dan diajar. Ya kan? Kurang apa lagi? Tanda salib. Ya. Sulit ya? Sebelum makan, tanda salib. Sesudah makan, tanda salib. Sulit kah? Sulit. Karena apa tadi? Karena kita tidak ya menjawab kehendak Tuhan. Kan begitu. Sulitkah untuk setia? Ya kan? Kalau kita tidak menjawab kehendak Tuhan, ya akan sulit. Kalau kita tidak bersandar kepada Tuhan, ya sulit. Tapi kalau kita bersandar di hadapan Tuhan, karena kita tahu kita diberkati oleh Kristus Yesus dalam sakramen Ekaristi, dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit, maka kita akan setia dengan pasangan kita. Walaupun betapa cantik itu yang di tempat kerja kita, atau yang di tetangga kita, atau yang kita jumpai. Tetapi yang paling cantik adalah yang diberikan Tuhan ketika kita diberkati dalam sakramen perkawinan. Yang paling ganteng. Ya kan? Kan begitu. Kalau dulu kan ditanya oleh pastor, sekarang kan agak bukan beda. Dulu itu kan orang tidak pandai baca. Bersediakah kamu menerima si A dalam untung dan malang, suka dan duka, sehat dan sakit? Ya kan? Ya, saya bersedia. Kan begitu. Kalau sekarang kan saya si A bersedia menerima si B sebagai istri saya dalam untung dan malang, sehat ya, dan sakit, suka dan duka. Nah, begitu kan? Tidak jawab lagi begitu. Nah, itulah sakramen. Jadi janjinya. Jadi hari-hari ini kita mendengar ya kan TikTok tentang perselingkuhan. Senang benar ya? Ya kan? Saya perhatikan istri saya sampai bilang, aduh ini kok berjam-jam dengar TikTok nih, saya bilang. Dengar khotbah saya di YouTube, tak ada mau nih, saya bilang. Dah bosan katanya. Ya kan? Ya ini tadi, karena kita tidak menyediakan waktu untuk hidup rohani. Ya. Jangan lama-lama Pak Ion katanya kan. Ya, kalau tidak lama-lama kapan lagi kan? Ada waktunya nanti ya, kita tidak lagi akan berkata-kata. Saya selalu ingat apa kata Pastor Piu. Ya kan? Kalau misal requiem itu kan jelas tuh. Hari ini aku, besok kamu katanya. Hah, ngeri tuh. Kita udah tak berkata-kata lagi, udah susah lah mau berkata-kata. Oh, aku tak mau ngomong lagi, padahal masih hidup. Berarti udah mati lah dia.
Mama dah bosan dah ngomong dengan kau nih. Jangan bosan. Terus omongkan dengan doa kepada Tuhan. Bapak dah habis kata-kata. Ya memang gimana? Ya kita bawalah dalam doa. Kakek bingung gak dengan kau nih katanya. Akhirnya dinasehati, janganlah banyak omong dengan anak. Tidak bisa juga. Tugas kita yang ngomong 5O. Kita berkeluarga ini kan 5O. Betul tak? 5O. Otak kita jalan kan? Bayangkan kalau bapak ibu tak punya otak. Ibunya disuruh beli ayam, ya kan? 1 juta dibeli ayam. Ya kan? Makan tuh ayam. Padahal maksudnya ya beli beras lah kan ya. Itu juga kalau bapaknya tak punya otak kan. Ya. Gajinya 5 juta habis dibelikan minuman keras. Kan? Otak diberikan Tuhan. Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Itulah otak. Apalagi yang kuliah. Ya. Saya punya sepupu, tak mampu otak saya nih. Kau tak mampu otak, kau ngerokok jalan terus. Minum, kau jalan. Memang saya ini katanya, memang payah mau kuliah katanya. Memang kau memang. Itulah tadi. Otak itu tidak dipakai menurut kehendak Tuhan. Ya kan, udah jelas kan? Cintailah Tuhan Allahmu dengan segenap akal budimu. Setelah otak apa? Organisasi. Kita hidup berkeluarga itu kan ada bapak, ada mama, ada anak, ada abang, ada kakak, ada adik. Tergantunglah mau berapa anggota keluarganya. Mau 5, 6, 7, itulah family planning, keluarga berencana namanya. Ya kan? Direncanakan. Itu organisasi mengatur. Bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Maka rumah itu ada tangganya kan? Bertahap. Ya, saya ingat dulu bapak saya memotivasi untuk menikah itu. Ya. Mau beli helikopter gak baru menikah katanya. Ya kan? Kalau kita sudah berumur, dewasa, sudah selesai kuliah, bekerja, mau nunggu apa lagi? Ya kan? Itu. Mau nunggu beli helikopter. Ada sih yang mampu beli helikopter. Tapi kan itu sulit. Itulah organisasi, mengorganisir. Jadi peran bapak itu mengingatkan istrinya, mak ke gereja. Tapi juga bapaknya ikut ke gereja. Ini ngantar bapaknya sampai depan pintu gerbang. Kores si mama jalan. Mana bapak bu? Aduh tak tahulah kemana. Ya kan? Atau ya kan? Makanya banyak disebut gereja janda. Yang banyak ibu-ibu. Bapak-bapaknya tak kemana. Mulailah muncul Bapakat, bapak-bapak Katolik. Sekarang Kombakat, komunitas bapak Katolik. Ya. Tujuannya satu, supaya bapak-bapaknya kembali. Bahwa bapak-bapak itu kan dipilih Allah untuk menjadi bapak-bapak. Kalau saya perempuan, ibu-ibu. Kalau saya laki-laki, bapak-bapak. Kan gitu ya. Kalau tangke kawin kan disebut bapak. Masa disebut ibu? Ibu tangke mau. Bapak Rani kan salah sebutnya. Ya yang jadi bapak banyaknya perempuan jadinya. Ya kan? Mana bapaknya sibuk. Lihat main kartu, remi box, catur. Ya kan? Dan segalanya. Nah ini. Tidak mampu mengorganisir. Ya. Diingatkan. Pak, ke gereja pak. Kalau dia bilang, urusan aku. Jangan kawin. Kalau udah laki-laki ngomong kayak gitu urusan aku. Bagus kok bisa kawin dulu. Karena udah jelas matrimonianya. Menerima untung dan malang, suka dan duka. Ya kan? Suka dan duka. Lalu tiba-tiba lalu, ya kan? Suami istrinya juga kan. Mau juga kena perintah. Kau dulu misa pertama, nanti aku misa kedua. Datang istrinya misa. Pak, bapak tidak misa.
Kau kan dah misa, cukup lah, katanya. Nanti aku misa sore, udah selesai masak, makan, minum, tidurlah ngorok dia kan, sampailah sore. Pak, mau misa pak? Dah capek aku nih, besok kan mau kerja. Kalau aku tidak kerja, bagaimana aku bisa belanja tadi? Banyaklah alasan kalau udah misa. Seakan-akan misa itu adalah barang yang menakutkan. Tapi kalau kawannya nelpon, yuk ke warkop, ayo. Ya kan? Sampai tak pakai celana dalam dia pergi, gara-gara lupa tadi. Nah, saking semangatnya kan. Nah ini penting untuk mengingatkan bapak ibu tuh. Jadi suami istri tegur istrinya, suaminya. Jangan didiamkan. Kalau didiamkan kacau. Gitu gak anaknya? Tanya, absen, udah ke gereja belum? Jangan, udah mak, pak, lihat lo, pergi misa enggak dia? Hanya datang ya di situ. Hanya nunggu parkir. Ngapain datang ke gereja nunggu parkir? Ya kan? Tugas kita bukan parkir. Tugas kita itu 5. Ya kan? Liturgia, menguduskan. Koinonia, persekutuan. Kerikma, pewartaan. Ya kan? Martiria, kesaksian. Koinonia, persekutuan. Nah, jadi itu. Ya kan? 5O tadi. Otak, ya kan? Organisasi. Nah, lalu omong lah. Pak, saya tak setuju kau tuh. Kawan dengan dia tuh. Pemabuk. Ini malah mau nampar soalnya. Kau ini macam kau tahu aja. Ini. Tapi harus diomong. Jangan tak omong tuh. Saya cemburu pak. Kan gitu. Itu kan mantan pacarmu. Omong. Ini jangan ngomong dengan malah kawannya. Aku tuh kalau lihat suami aku tuh jengkel. Dia pergi dengan kawan mantan pacar. Ini omong dengan itu disambung. Aduh. Suaminya selingkuh ke atas kawannya ini. Jadi biang keroknya adalah setan omong yang salah. Cerita, ujung-ujungnya bentrok. Bisa. Nah ini susah. Ini. Harus omong. Saya tidak suka tuh, kamu megang dia. Ya wajar lah suaminya. Dia omong. Kan tadi jelas tuh. Ya. Berikutnya, ya, jadi harus omong ya. Nah, berikutnya obral. Ya, BPS, bagaimana perasaan saya hari ini? Dipuji sedikit lah istri saya. Istri saya tuh cantik, orangnya ramah. Ini enggak pernah muji istri orang ya. Kau lihat tuh istri tetangga tuh, cantik, berdandan. Kau kurang ajar, benar kapan kau kasih aku duit 1 juta untuk berdandan kan katanya. Ah ini kan malah muji suami orang. Kau lihat suami itu gila, sterik badannya, berotot kan. Awet muda, iya awet muda. Ya kan? Jadi harus dipuji lah tuh, suami istri saling memuji. Ya kan? Karena kalau tidak saling memuji, cinta tuh melahirkan tanggung jawab, kewajiban, dan kesetiaan. Susah. Nah, itu tipsnya ya, Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih. Memang sulit, tetapi harus dipraktekkan. Walaupun sampai tua, dipuji. Ya kan? Jangan waktu pas gajian ya dipuji, baik Bapak nih kalau udah gajian, kan? Ganteng, kan begitu. Ya kan? Suami saya gitu kan. Apalagi kalau dia udah keluar misalnya. Kata anak murid saya, suka saya jadi PNS nih Pak, ngapa? Tapi tak bisa katanya. Itulah kok enggak sekolah, saya bilang. Kalau buka gaji itu, steker gaji katanya, steker. Nyaman lah. Dulu kan gaji itu kan pakai amplop ya. Amplop. Nah itu, zaman sekarang masuk rekening. Ya kan? Enggak nampak gajian tuh. Jadi tetangga pun agak bingung. Kalau dulu udah gajian itu, udahlah ikan teri, ikan asin, udah berderet di situ. Bingung juga kan. Bau ikan teri, ikan asin, supaya gajinya beli ikan teri, ikan asin kan. Ini macam-macam lah tantangan. Makanya itu. Nah, itulah tadi obral ya. Ya suami saya ini pekerjaannya guru, dia ngeles. Kalau bapak ibu mau belajar matematika dengan suami saya, kan gitu. Biar suaminya dapat tambahan, kan gini. Ini malah orang yang dipromosikan, suaminya enggak. Ya bagaimana rezeki itu mau datang? Obral. Suami saya buka bengkel ini, kan cerita lah. Istri saya buat kue bagus, enak, gitu. Supaya mendapat tambahan penghasilan tadi.
Nah, berikutnya apa? Otot. Nah, cintalah Tuhan Allahmu dengan segenap kekuatanmu. Kerjalah. Ya. Oh, enggak kerja tuh, jangan kawin. Ya kan? Kalau saya dulu bimbingan penyuluhan di Bengkayang dengan anak-anak muda tuh, kau nanti tamat SMA apa? Paling 5K aja kau nih. Apa tuh Pak 5K? Iya 5K. K yang pertama kuliah enggak? Oh iya Pak, kuliah. Ya kan? Kuliah butuh dana. Kan? Berikutnya apa Pak? K berikutnya yaitu, ya kan? Belum lah dulu, cepat lalu udah kuliah lalu kawin. Ya, ya kerja dong. Ya, tamat SMA minimal jadi apa? Ya kan? Tapi cita-cita harus kuliah gitu, Pak. Makanya banyak orang kerja sambil kuliah. Kalau kuliah sambil kerja berat. Mengapa? Karena motivasinya kuliah dulu. Ini kan banyak nih, ya. Kawan-kawan saya yang gagal itu karena kuliah sambil kerja. Bukan kerja sambil kuliah. Itu berbeda konsepnya. Kalau kuliah sambil kerja, dia pasti tidak selesai. Mengapa? Dia akan fokus kerja. Gampang kuliah tuh. Tapi kalau dia, ya kan, kerja sambil kuliah, dia kerja untuk membiayai pendidikannya dan dia akan menyelesaikan pendidikannya. Pasti selesai. Tidak percaya? Buktikan. Ya kan? Kalau anak tidak dimotivasi gitu susah. Makanya kita cari pilihan. Kau ini mau kuliah atau mau kerja? Kalau kerja sambil kuliah. Kalau kuliah jangan kerja. Pasti tidak selesai. Percaya enggak? Dia akan bosan dengan mata kuliahnya. Dia pilih kerja. Ya kawan saya dulu yang Katolik itu ada 48 orang. Lalu kuliah, lalu cari kerja. Ya banyak enggak selesai jadi. Begitu. Ya. Nah, berikutnya apa? Ada tuh kursus lah. Macam-macam kursus tuh. Ya kan? Jangan kursus bengkel, kursus jahit. Nah, di lingkungan kita ini ada Pak Sigar penjahit kan. Nah, kursus lah dengan dia. Ya kan? Kursus buat kue, kursus menyetir, kursus. Ya, kalau enggak kursus bagaimana kita bisa kerja kan? Kamu tamat SMA bisa apa? Nyupir, tak bisa Pak. Oh tak bisa, saya supir kan. Ya kan? Mau ngelamar ke bengkel. Ya kan? Kamu sudah kursus montir kan? Enggak pernah, oh enggak bisa diterima. Itu. Ya kan? Nah, itu 5K tadi. Ya kan? Nah. Berikutnya apa? Setelah K selanjutnya, komunikasi. Oh saya tamat SMA kan begitu. Kalau orang tidak komunikasi itu susah. Tertutup. Repot. Masa ada anak itu ngomong dengan bapaknya tidak pernah satu hari. Coba perhatikan anak kita tuh, apakah pernah ngomong dengan kita satu hari? Ucapkan salam ya tak ada, apalagi cium tangan kan begitu. Salam pa, salam ma, atau misalnya halo ma, halo pa kan gitu. Cipika cipiki dong. Masa kita hidup di rumah tuh seperti hidup dalam penjara, ndak teguran. Makan, makasih pun ndak dengan mamanya. Ya kan? Hanya teriak, "Ma, minta duit." Nah, itu ya dia. "Pak, minta duit." Kan gitu. "Bensin tak ada, Mak," katanya. "Mana sarapan nih, Mak?" katanya. Udah, mak kan. Cobalah bagus-bagus ya kan. Ini bangunkan loh. Bangun tidur, kok mau sekolah enggak? Kita yang bangunkan. Anak sekarang. Kita berisik, diam Pak, berisik katanya. Kalau dia berisik tak boleh kita tenangkan. Inilah anak sekarang. Susah. Nah berikutnya kan, tamat SMA, kawin tadi kata Bang Ali kan. Ya kan pasti itu. Kawin kalau enggak ada modal tadi bagaimana? Ya kan? S1 enggak, kerja enggak, kursus tak ada, komunikasi enggak, dimain jodoh ya.
Ya kan? Karena dia cantik dijodohkan. Dah lah kau kawin ya dengan kawan bapak nih. Ujung-ujungnya kan tak cinta katanya. Ini susah. Nah ini bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari yang terkasih. Jadi ya, apa yang dikatakan Yesus tentang roti hidup itu adalah sesuatu yang kita nikmati di dunia ini. Ya. Suami istri, ya nikmatilah itu keintimannya, ratum et consumatum. Jangan lalu jajan suaminya atau istrinya lalu ada pil will. Gitu bah. Ya dah. Ciumlah puas-puasnya istri dan suamimu sampai monyong ke mulutmu, bonyor-bonyor terus lah. Itulah roti. Ya itu tadi. Kalau dia udah dingin, udah jadi nisan, susah gak? Ya kan? Hanya nyium foto. Terlambat sudah. Iyalah. Nah, romantis lah. Kan begitu. Itulah roti hidup. Kan begitu enggak? Malah kita nih malah mau Inilah kadang ya kita yang real sajalah. Maka kata murid-muridnya, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Gila. Perkataan Pak Yan ini keras kan gitu. Betul enggak teori Pak Yan itu? Hanya pandai ngomong ya dia tuh kali. Terserah. Tugas saya ngomongnya dulu. Ya kan? Tugas Yesus kan ngomong kan? Pewartaan. Kan begitu. Pastor tuh hanya bisa omong ya dia tak kawin, suruh kita tuh hidup gini-gini. Kan ada gak umat yang kurang ajar kayak gitu pula ngomongnya. Ya memang kalau jadi pastor tuh salah satu syaratnya, ya kan? Hidup berselibat. Kalau dia kawin berarti dia tidak jadi pastor. Ya kan? Tidak menikah. Kalau di gereja ortodok itu, dia boleh menikah, setelah itu dia ditabiskan. Itu gereja ortodok. Kalau gereja Katolik Roma tetap begitu. Sesuai dengan Injil Matius. Jelas ya? Ada yang tidak dapat kawin atau tidak kawin karena untuk kemuliaan Tuhan. Tidak bisa dibantahkan. Siapa yang mau membantahkan itu? Ya, mau siapa membantahkan itu? Itu perkataan Injil sendiri. Itu tadi sabda Tuhan. Jadi ada yang mau ngelak-ngelak tuh, mau ngelak-ngelak itu, nggak bisa. Gereja Katolik menerapkan Injil itu, gitu. Makanya ada ya yang tidak kawin atau selibat, biarawan biarawati, kan begitu. Baca tuh Injilnya. Jangan suka nyerong kiri, nyerong kanan gitu kan. Ya kan? Jadi kalau kita jawab orang tuh ngapa suster tak kawin? Dia menerapkan Injil. Memang perkataan itu keras, perkataan Injil itu keras. Ngapa pastor tak kawin? Dia menerapkan Injil, perkataan Yesus keras. Ya. Nah, Yesus dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, maka berkatalah ia kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Masa kita disuruh setia dengan istri lalu iman kita tergoncang kan? Betul tidak? Ya kan? Setia dalam untung dan malang, suka dan duka. Tidak bisa. Lalu goncang pula iman kita. Ya kan? Disuruh ke gereja, goncang pula. Disuruh berdoa, goncang pula. Tapi kalau goncang, ya kan, main leongpu, jago. Ya kan? Ayam, kepiting, tahu dia. Goncang dulu dadunya. Nah, jadi hal-hal itu adalah sesuatu yang harus kita pahami. Lalu bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Nah, ini sebenarnya kita kaitkan dengan nanti peristiwa kenaikan Yesus ke surga. Apakah kita kembali goncang iman kita? Kita sebagai orang Katolik atau Kristen ini kan kagetan. Ya kan? Kenaikan Isa Al-Masih. Tak jelas tuh, kenaikan Isa Al-Masih ke surga. Yesus naik ke surga. Itu perayaan yang kita